Dunia mungkin belum sepenuhnya menyadarinya. Tetapi saat ini, kita sedang berada sangat dekat dengan kemungkinan krisis global baru. Ketegangan di Timur Tengah belum mereda. Hubungan antara Iran dan Israel terus berada dalam titik panas yang berbahaya. Serangan militer masih terjadi. Sistem pertahanan udara tetap siaga. Armada militer milik United States juga terus bergerak di kawasan Teluk. Bagi banyak analis geopolitik, situasi ini bukan sekadar konflik regional biasa. Mereka melihat sesuatu yang jauh lebih besar sedang terbentuk. Yang paling mengkhawatirkan bukan hanya perang yang sedang terjadi, tetapi apa yang mungkin terjadi setelahnya. Dalam banyak konflik internasional, eskalasi seringkali muncul secara perlahan. Sebuah serangan kecil dapat memicu balasan yang lebih besar, kemudian berkembang menjadi konflik yang tidak lagi bisa dikendalikan. Di Timur Tengah, ada satu titik yang bisa mengubah konflik regional menjadi krisis global. Titik itu bukan sebuah kota, bukan pula sebuah pangkalan militer besar, melainkan sebuah jalur laut sempit yang setiap hari dilalui oleh kapal-kapal energi dunia. Jalur itu bernama Selat Hormuz. Strait of Hormuz adalah salah satu jalur laut paling penting di planet ini. Selat sempit ini menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab dan Samudra Hindia. Setiap hari, sekitar 20% pasokan minyak dunia melewati jalur ini. Bayangkan apa yang akan terjadi jika jalur tersebut terganggu. Harga minyak global bisa melonjak dalam hitungan jam. Biaya transportasi meningkat. Inflasi dapat melonjak di berbagai negara. Dan ekonomi dunia yang sudah rapuh bisa menghadapi tekanan baru. Inilah alasan mengapa Selat Hormuz sering disebut sebagai salah satu titik paling sensitif dalam geopolitik global. Ketika konflik meningkat di kawasan ini, perhatian dunia langsung tertuju pada jalur sempit tersebut. Jika konflik antara Iran dan Israel terus meningkat, risiko gangguan di Selat Hormuz menjadi lebih nyata. Kapal tanker yang membawa energi dunia bisa terancam. Lalu lintas laut bisa terganggu. Dan pasar global akan langsung bereaksi. Karena itu, pertanyaan yang kini mulai muncul bukan lagi apakah konflik ini berbahaya. Pertanyaan sebenarnya adalah seberapa dekat dunia dengan eskalasi yang lebih besar. Saat ini, Iran berada dalam tekanan yang tidak ringan. Negara tersebut menghadapi kombinasi tekanan militer, ekonomi, dan diplomatik secara bersamaan. Berbagai serangan udara dilaporkan menargetkan fasilitas militer serta infrastruktur strategis. Namun ada satu hal yang menarik perhatian para analis militer. Meskipun berada dalam tekanan besar, struktur negara Iran tidak runtuh. Sistem pemerintahan tetap berjalan. Infrastruktur pertahanan udara masih aktif. Dan kemampuan militer untuk melakukan balasan masih ada. Bagi banyak pengamat strategi, hal ini menunjukkan sesuatu yang penting. Iran telah lama mempersiapkan kemungkinan konflik seperti ini. Bertahun-tahun sanksi ekonomi dan tekanan geopolitik memaksa negara tersebut mengembangkan pendekatan pertahanan yang berbeda. Pendekatan ini dikenal sebagai strategi pertahanan asimetris. Alih-alih mencoba menyaingi kekuatan militer Amerika secara langsung, Iran membangun kemampuan untuk membuat perang menjadi sangat mahal bagi lawannya. Strategi ini melibatkan sistem rudal jarak jauh, drone militer, serta jaringan sekutu regional yang tersebar di berbagai negara. Dengan pendekatan ini, sebuah konflik tidak lagi terbatas pada satu medan perang saja. Banyak orang sering melihat konflik ini sebagai pertarungan antara negara kecil melawan kekuatan besar. Namun realitas geopolitik jauh lebih kompleks daripada itu. Iran memiliki beberapa keunggulan strategis yang seringkali diabaikan. Salah satunya adalah faktor geografi. Wilayah negara ini sangat luas, dengan pegunungan tinggi, gurun luas, dan banyak wilayah terpencil. Kondisi geografis seperti ini membuat operasi militer skala besar menjadi sangat sulit dilakukan. Selain itu, Iran juga mengembangkan sistem pertahanan berlapis yang mencakup radar, rudal, dan pertahanan udara domestik. Faktor lain yang sering disebut oleh analis adalah jaringan sekutu regional. Kelompok-kelompok bersenjata yang memiliki hubungan dengan Iran tersebar di berbagai wilayah Timur Tengah. Hal ini berarti bahwa konflik tidak harus terjadi hanya di satu negara. Sebaliknya, konflik bisa meluas ke berbagai front secara bersamaan. Bagi Amerika dan Israel, situasi ini menciptakan dilema strategis yang tidak sederhana.
Menyerang Iran mungkin bukan hal yang mustahil. Namun mengendalikan eskalasi konflik setelahnya bisa menjadi jauh lebih sulit. Sementara itu, posisi Amerika Serikat berada dalam situasi yang sangat sensitif. Sebagai sekutu utama Israel, Washington memiliki kewajiban politik dan militer untuk memberikan dukungan. Namun di sisi lain, keterlibatan langsung dalam perang besar di Timur Tengah adalah sesuatu yang ingin dihindari oleh banyak pembuat kebijakan Amerika. Pengalaman 2 dekade terakhir menjadi pelajaran mahal. Konflik di Irak dan Afghanistan menunjukkan betapa mahal dan panjangnya perang di kawasan tersebut. Karena itu, banyak analis percaya bahwa strategi Amerika saat ini adalah menyeimbangkan 2 tujuan sekaligus. Mendukung sekutunya, namun tetap berusaha mencegah konflik berubah menjadi perang besar yang tidak terkendali. Namun dalam geopolitik, keseimbangan seperti ini sangat sulit dipertahankan. Satu kesalahan perhitungan saja dapat memicu eskalasi yang jauh lebih besar. Di balik semua strategi militer dan perhitungan geopolitik, ada kenyataan yang jauh lebih sederhana. Perang selalu berdampak pada manusia biasa. Di Iran, kehidupan sehari-hari bisa berubah hanya karena satu sirene peringatan. Sekolah ditutup lebih awal. Orang-orang berhenti bekerja. Keluarga berkumpul di rumah sambil menunggu kabar apakah situasi akan memburuk. Hal yang sama juga terjadi di Israel. Ketika sistem peringatan rudal aktif, banyak warga harus berlindung di bunker untuk keselamatan mereka. Perang modern mungkin menggunakan teknologi canggih. Namun dampaknya bagi manusia tetap sama seperti konflik di masa lalu. Ketakutan, ketidakpastian, dan trauma. Sementara itu dunia terus memperhatikan satu jalur laut sempit yang menjadi urat nadi energi global. Jika suatu hari Selat Hormuz benar-benar terganggu, dampaknya tidak hanya dirasakan di Timur Tengah. Dampaknya akan terasa di seluruh dunia. Karena itu pertanyaan terbesar yang kini dihadapi dunia, bukan hanya siapa yang akan menang dalam konflik ini. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah apakah dunia mampu mencegah eskalasi sebelum semuanya terlambat. Terima kasih telah menonton. Jika Anda tertarik memahami lebih dalam tentang sejarah, geopolitik, dan misteri dunia yang jarang dibahas, jangan lupa untuk subscribe dan bergabung bersama Suluk Salik. Karena kadang, memahami masa lalu adalah satu-satunya cara untuk melihat masa depan dengan lebih jelas.